Ada libur ya yang kadang-kadang ya semualah termasuk saya termasuk fans sepak bola. Oh ini gimana nih ya? Ya memang libur jadi kita harus menunggu suratnya. Kemarin alhamdulillah dari pimpinan DPR sudah keluar kita dan minggu depan kembali diangkat sumpah untuk Tom He dan Ragnar. Kalau Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean pemain keturunan. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dua sosok ya, yakni Tom dan juga Ragnar, itu kasihan ya. Tetapi apa boleh buat ya, nasi sudah menjadi bubur, dan kita sudah melihat bahwa mereka sepertinya untuk berlaga melawan Vietnam itu tipis sekali peluangnya. Tetapi hal ini pun ya saya mendapatkan kabar terbaru dari PSSI ya melalui exco-nya yakni Bapak Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa dua pemain keturunan yakni Ragnar dan juga Tom ini kemungkinan besar bisa untuk membela timnas Indonesia melawan Vietnam di leg kedua di tanggal 26 nanti saat away ya di Stadion Maidi. Ya, ini memang sedikit membuat kita ya gembira dan juga menjadi angin segar. Tetapi kita belum bisa berpuas diri dan juga tidak bisa berbangga diri karena apa? Karena ya seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika mereka sudah menjadi apa ya, sudah menjadi bagian timnas ketika sudah diketuk palu oleh DPR, tetapi ya ketika PSSI mengatakan bahwa mereka akan disumpah tanggal 13 ternyata ditunda. Dan ini pun juga saya sudah melihat ya dari kabar terbarunya Bapak Arya Sinulinga pun mengatakan sebenarnya untuk kasus penundaan ini karena memang DPR baru saja libur ya, kemudian masuk di hari pertama di bulan ini ya, dan itu pun di tanggal 13. Oleh sebab itu Ketua DPR ya yakni Ibu Puan Maharani ya ternyata langsung menandatangani. Walaupun sebenarnya kalau dilihat beberapa agenda Ibu Puan ini juga banyak, dan beberapa hari yang lalu dia ke Prancis ya, ke Eropa sebagai delegasi Indonesia. Tetapi ya apa yang sudah menjadi apa ya bisa dibilang menjadi bubur ya karena sudah telat, karena memang dia juga tidak bisa membela Indonesia untuk di leg pertama. Dan Bapak Arya Sinulinga pun mengatakan bahwa ketika Ragnar dan juga Tom Haye ini datang ke Indonesia di tanggal 11 kemarin, itu dia masih memproses segala administrasinya ya. Saya tidak tahu ya apakah ini bagian ya dalam tanda kutip ngeles ya dari pihak PSSI atau memang betul-betul seperti itu kenyataannya, karena memang sebelumnya itu memang Wakil Ketua Umum PSSI sudah mengatakan ya yakni Bapak Zainuddin Amali bahwa itu akan disumpah pada tanggal 13 ya. Saya tidak tahu apakah ini sebagai apa ya perbincangan-perbincangan agar nama PSSI tidak disalahkan juga saya tidak tahu. Tetapi yang jelas ya semoga saja lah dengan adanya kendala ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah ke depan. Ya kalau memang mereka nanti dipersiapkan ya untuk leg kedua ya menurut saya itu bagus karena memang kita sangat membutuhkan amunisi baru ya. Dan kalau berbicara mengenai Vietnam ketika bermain di kandangnya ya itu sangat luar biasa ya. Dan Irak pun kemarin juga untuk mengunci kemenangan pun juga susah. Nah, ini artinya memang kita harus berusaha semaksimal mungkin karena untuk menghadapi Vietnam ini juga tidak mudah ya. Saya sangat yakin sekali Vietnam juga akan memiliki strategi dan juga pola-pola taktik yang akan disiapkan oleh Philip Trouser. Tetapi saya ingin menggarisbawahi ya, setelah Bapak Arya Sinulinga mengatakan bahwa mereka kemungkinan bisa untuk menjadi bagian timnas di tanggal 26, ini saya ingin menggarisbawahi seperti ini. Kalau memang itu dipaksakan, ya dalam hal ini mungkin terlalu mepet dan lain sebagainya, kemudian nanti tidak terkejar, ya menurut saya mending tidak usah. Mengapa mending tidak usah? Karena menurut saya kasihan si pemain ya, ketika dia sudah datang ke Indonesia, tetapi ketika sudah sampai
dari kitanya ya, dari birokrasinya belum siap. Menurut saya mending tidak usah, mending di bulan 6 nanti saat melawan Irak. Tetapi kalau memang itu bisa diupayakan, dan setelah saya cek ya, kata Bapak Arya Sinulinga, ini untuk pendaftaran batas akhirnya itu tanggal 18 ya, untuk leg kedua nanti yang akan disodorkan ke FIFA, itu tanggal 18. Nah, artinya memang itu masih mungkin ya, bisa saja mungkin terjadi. Tetapi ya apakah kedua pemain ini akan bolak-balik lagi, kita juga tidak tahu. Yang jelas untuk saat ini sudah ditandatangani oleh DPR, tinggal menunggu keputusan Presiden dan tanda tangan Presiden, baru disumpah WNI. Dan setelah sumpah WNI baru sih. Artinya memang beberapa fase dan juga tahapan yang dilalui. Yaitu sekarang ini 14 dan kurang lebih 4 hari lagi ya, kalau deadline-nya untuk pendaftaran di leg kedua itu tanggal 18, masih ada 4 hari lagi. Ya antara kekejar dan tidak terkejar, saya juga tidak bisa bilang kalau proses ini mudah ya. Maka dari itu, kalau memang ini tidak bisa dipaksakan, menurut saya ya sudah di bulan 6 saja. Daripada terlalu dipaksakan, kasihan pemain ketika datang ke Indonesia itu belum siap. Nah, ini memang menjadi drama ya, dan juga problematika menurut saya yang memang ya, menurut saya ini yang sangat seru ya ketika kita membahas pemain keturunan. Tetapi apapun yang terjadi, tujuan mereka itu untuk membantu timnas Indonesia, itu yang paling pentingnya. Nah, kemudian teman-teman, di sini juga saya melihat memang ada beberapa momen menarik sebenarnya ketika Indonesia ini ketemu dengan Vietnam. Pertama, yakni adu gengsi. Nah, adu gengsi Asia Tenggara ya. Itu saat ini bukan Indonesia versus Malaysia lagi, tetapi sudah hampir menyeluruh, termasuk Indonesia versus Vietnam, yang akan membuktikan sebenarnya siapa yang akan menjadi raja Asia Tenggara. Nah, ini menurut saya juga ada hal-hal positif ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya, kalau sudah seperti ini, PSSI sudah menjelaskan bahwa ini akan diupayakan untuk bisa bermain di tanggal 26. Lagi-lagi ya, ini diusahakan, artinya ini belum pasti. Jadi bagi para pecinta sepak bola nasional ya, terkhusus para subscriber saya, ini saya menghimbau ya, mungkin juga pesan ya kepada teman-teman semua, bahwa sebenarnya kita boleh berharap teman-teman, kita boleh berharap kepada mereka ya, kedua pemain ini untuk menjadi bagian timnas. Tetapi kita juga harus mengerti kondisi saat ini ya, mengerti kondisi yang ada saat ini, semuanya serba mepet. Dan kalau berbicara mengenai taktik, saya sangat yakin sekali taktik Sinteyong ya, dan juga Sinteyong pun juga sudah menyiapkan taktiknya kurang lebih beberapa bulan yang lalu ya. Tetapi kita sangat bersyukur sosok Nathan itu sudah bergabung, kemudian Jay Ijaz juga bisa bergabung. Ditambah lagi kita ada sosok Sandy Walsh, kemudian ada Elkan, Justin Hubner. Kita hanya minus sosok Shane Patinama saja. Artinya secara keseluruhan squad kita sudah lengkap. Dan kalau kita melihat saat ini ya, itu sudah bagus sekali. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan komposisi timnas Indonesia versus Vietnam ini? Terkhusus di leg pertama, karena kita tidak bisa diperkuat oleh Tom dan juga Ragnar. Apakah kalian yakin nantinya di GBK ya tanggal 21 nanti timnas Indonesia mampu untuk meraih kemenangan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.